hadir pada konferensi pers hari ini. Selamat datang Bapak-Bapak. Kami ucapkan selamat datang di Media Center Gedung Minabahari 4, Kementerian Dirjen Perikanan Budidaya. Nah, untuk edisi sesi 2 hari ini, kita akan membahas capaian pada sektor hulu juga, yaitu dari subsektor perikanan budidaya. Bapak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di sini akan menyampaikan langsung pemaparan terkait kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional melalui subsektor perikanan tangkap. Semoga diskusi ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas lagi dan bermanfaat bagi publik dan menjadi interaktif antara pemerintah dan masyarakat luas. Sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan bagi rekan media dan sahabat Bahari yang kepada para narasumber kita hari ini, dipersilakan dapat mengisi daftar hadir dan formulir melalui link yang ada di kolom chat Zoom maupun kolom komentar pada live streaming YouTube KKP. Baik, kami persilahkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Bapak Lotaria Latif. Waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan konferensi pers, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang ini, baik yang online maupun mungkin yang offline. Pada kegiatan yang baik di siang ini, kesempatan dari kami, dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk menyampaikan capaian kinerja pembangunan perikanan tangkap tahun 2025. Siang hari ini saya ditemani formasi lengkap dengan pejabat direktur pelaksana di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pada kegiatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi, terima kasih pada panitia untuk kita bisa hadir di sini, dan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kegiatan dari kedirjenan, di mana kita adalah unsur pelaksana utama dalam program-program di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya memulai paparan, saya dan keluarga besar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap turut mengucapkan turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentu ini merupakan keprihatinan kita bersama, dan semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, dan pemulihan secepatnya. Kita semua di Dirjenan ini juga sudah melakukan aksi nyata dikoordinir oleh Direktorat Jenderal PSDKP memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rekan-rekan sekalian, kami langsung masuk saja bahwa kegiatan di Dirjen Perikanan Tangkap ini tentu saja tidak lepas dari program kebijakan dari pimpinan nasional kita, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang tentu saja juga telah memiliki program prioritas pembangunan, di mana prioritas pembangunan di sini mulai dari MBG, swasembada pangan, energi dan air, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan Kopdeskel Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, dan berkembang nanti KKP juga memiliki program, salah satunya bagaimana kampung nelayan merah putih, di mana itu juga dituangkan dalam Astacita, baik yang kedua, kelima, dan keenam. Kita tahu bahwa kebijakan ekonomi biru yang dijabarkan oleh Pak Menteri KKP, mulai dari bagaimana kita melindungi laut, sumber daya konservasi yang terus dikembangkan, kemudian ada penangkapan ikan secara terukur yang kita laksanakan di Dirjen Perikanan Tangkap, kemudian pengembangan perikanan budidaya, mungkin tadi Pak Dirjen Budidaya juga sudah melakukan kegiatan seperti ini, menyampaikan capaian kinerjanya. Kemudian pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengendalian sampah plastik di laut. Ini adalah roadmap yang merupakan program dari Bapak Menteri yang kita jabarkan di tugas-tugas kedirjenan. Lanjut. Kita highlight sebentar Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita tahu tusi yang kita lakukan, bahwa di kami di Dirjen Perikanan Tangkap ini kita melaksanakan tugas-tugas bagaimana kita melakukan standarisasi perikanan tangkap, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya ikan kita, peningkatan usaha penangkapan kita, pengelolaan pelabuhan perikanan,
pengelolaan kapal perikanan alat penangkapan ikan, tata kelola pengawasan kapal perikanan, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sehingga ini diemban oleh masing-masing direktur yang kami ajak pada kesempatan siang ini, dan saya dibantu oleh Pak Sesdit yang juga selama ini membantu bagaimana program-program yang berjalan. Dan program prioritas Presiden di tahun 2025, 2026 dan seterusnya, KKP melaksanakan kegiatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Nanti akan saya sampaikan di dalam. Dan program prioritas Dirjen Perikanan Tangkap sendiri adalah bagaimana pengelolaan perikanan, penyaluran bantuan, pelaksanaan PNBP dan peningkatan efisiensi usaha, pengembangan infrastruktur, pelayanan publik sektor khususnya usaha penangkapan ikan dan penyelesaian hambatan nelayan dan pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini konteksnya harus secara nasional. Jadi artinya bahwa kementerian ini juga harus mengakomodir seluruh nelayan pelaku usaha perikanan dari Sabang sampai Merauke. Sehingga diperlukanlah tata kelola aturan-aturan yang mungkin dirasakan ada kekurangan dan sebagainya, itu yang kita sempurnakan. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita harus melakukan tata kelola yang sifatnya nasional, yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Lanjut. Ini adalah potret dari capaian kinerja kita, khususnya produksi perikanan tangkap nasional, di mana kita lihat di tahun 2024 itu kurang lebih produksi tangkapan kita hampir 7,8 juta, dan di saat sekarang sampai per hari ini itu masih 6,562, tapi prognosa kita nanti di angka 7850 sampai akhir Desember 2024. Kita ketahui bahwa konsep dari kebijakan di beberapa negara dan Indonesia juga sudah mulai mengadopsi bahwa perikanan tangkap itu nantinya harus di bawah budidaya. Di beberapa negara maju seperti di negara Vietnam itu dia budidayanya, perikanan tangkapnya 3 juta, budidayanya produksinya sudah 20 juta setahun. Di China lebih ekstrim lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budidayanya sudah hampir 60 juta. Indonesia, kita masih perikanan tangkap lebih tinggi dari budidaya. Kenapa ini harus dilakukan? Untuk menjaga dari sustainability dari perikanan itu sendiri, dikelola dengan baik, ada pola-pola bagaimana waktu penangkapan, bahkan sampai ada moratorium. Ini nanti ke depan kita mau tidak mau akan juga melakukan tentu saja secara bertahap modifikasi-modifikasi seperti itu. Kemudian tentu hasil perikanan tangkap ini sesuai Undang-Undang 1945 pasal 33 bahwa dikelola untuk semua kesejahteraan bangsa ini. Hasil dari produksi tangkap ini membawa PNBP yang tentu saja inilah yang merupakan kegiatan yang diberikan nantinya juga untuk keadilan semua daerah di Indonesia. Kita lihat per tahun 2023 capaian PNBP ini kurang lebih 731 miliar. Kemudian kemarin tahun 2024 itu 1 miliar 53, dan di tahun ini sampai 2025 itu 1,27, tapi estimasi kita mungkin sampai 1,150 sekian ya, walaupun ya di akhir tahun. Dari PNBP inilah, dari pajak lah hasil produksi perikanan itulah yang dikembalikan kepada seluruh daerah-daerah yang mungkin dia belum bisa melakukan eksplorasi, optimalisasi dalam proses penangkapan ikan di Indonesia. Itulah yang disebut pemerataan keadilan. Bagaimana cara menghitungnya? Tentu menghitungnya kita bagaimana pajak itu oleh Kementerian Keuangan, bagaimana PNBP juga kita usulkan dan diputuskan oleh pemerintahan untuk memberikan rasa keadilan dari hasil PNBP yang kita terima ini. Lanjut. Inilah Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami informasikan bahwa PNBP ini 80% dikelola oleh nanti mekanisme dana bagi hasil, diserahkan kepada seluruhnya dari nilai tadi yang kita terima. Dan 20% dikelola oleh pemerintah pusat, di mana PNBP perikanan dikembalikan kepada masyarakat
dengan kegiatan yang dibiayai oleh PNBP antara lain bantuan kepada nelayan, peningkatan pelayanan dan perizinan usaha, pembukaan gerai-gerai perizinan, adanya rehabilitasi sarana prasarana pelabuhan perikanan, penguatan pendataan melalui pengadaan enumerator kelautan dan perikanan, dan operasionalisasi kapal-kapal pengawas. Ini semua didukung oleh PNBP yang dihasilkan, ya, yang merupakan nanti mendukung juga proses usaha penangkapan ikan di Indonesia. Lanjut, sebentar, sebelum dilanjutkan balik lagi. Kata kuncinya adalah semakin tinggi penerimaan PNBP SDA Perikanan, ini membuka ruang semakin besar anggaran tersedia untuk pembangunan perikanan tangkap yang diratakan pada seluruh daerah-daerah penghasil perikanan di Indonesia ini. Lanjut, next, ini nilai tukar nelayan, ini karena salah satunya yang juga masih menjadi acuan kita bahwa diharapkan setiap tahun nilai tukar nelayan ini menjadi meningkat dan jauh lebih baik, dan sampai bulan November ini nilai tukar nelayan kita mencapai 104,94. Sebenarnya harapan kita nilai tukar nelayan itu ya harus semakin tinggi, tetapi ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghitungan di dalam nilai tukar nelayan sendiri. Mungkin ke depan itu akan ada pola baru, ya, tidak menggunakan nilai tukar nelayan. Saya dengar ada indeks kesejahteraan nelayan. Sekarang sudah oleh BPS, mereka sudah membuat rumusan indeks kesejahteraan petani yang penghitungannya mungkin agak berbeda dengan nilai tukar nelayan. Tapi sementara hari ini kami sampaikan nilai tukar nelayan. Capaian kita lihat di sini ada peningkatan di setiap bulan yang kita laksanakan di setiap tahun yang ada dibandingkan tahun 2025 di mana nilai tukar 2024 nilai tukar nelayan kita hanya 102 di akhir tahun di bulan Desember. Di saat ini sekarang di bulan November nilai tukar nelayan kita naik menjadi 104,94. Belum menggembirakan sama sekali, tapi tentu kita terus berjuang untuk semakin baik ke depan. Next. Bapak Ibu sekalian, saya masuk apa sih program prioritas Presiden saat ini? Saat ini program prioritas Presiden yang dilaksanakan oleh KKP adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan role model yang diharapkan menumbuh kembangkan produktivitas, menumbuh kembangkan perekonomian di seluruh desa, kampung yang terdata di pesisir. Ada 12.000 ya, desa pesisir yang terdata di kita. Ini sedang kita lakukan terus survei, dan saat ini arahannya dibangun 100 lokasi, di mana 65 lokasi saat ini sedang berjalan, sudah pekerjaan fisik, dan 35 lokasi saat ini sedang akan dilaksanakan untuk proses pembangunannya. Kita tahu bahwa kampung nelayan ini adalah proses modernisasi bagaimana produktivitas dan cara-cara penangkapan, cara penyimpanan, kemudian bagaimana juga tata kelola penjualan ini dimodernisasi. Yang sebelumnya dengan cara-cara konvensional, di desa-desa pesisir itu tidak punya pabrik es. Di pesisir tersebut tidak punya gudang beku, tidak ada bengkel. Pak Menteri mempunyai role model di Samber Binyeri Biak yang dinyatakan suatu role model yang baik dan berhasil. Itulah yang dijadikan contoh untuk kemudian dijadikan kampung nelayan ini 100 lokasi, dan di tahun depan akan direncanakan dibangun 1.000 lokasi desa atau kampung nelayan Merah Putih. Apa saja yang didapatkan di sana? Yang pertama tentu pembenahan konstruksi dan perlengkapan. Ada di sana tambatan perahu, docking, shelter nelayan, revetment kios nelayan, tempat pembuangan sampah, IPAL, SPBUN, dan bangunan kantor. Ini merupakan standar yang sama, template di semua kampung nelayan, tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian sarana penangkapan ikan, diberikan paket kapal perikanan, mesin kapal, dan alat penangkapan ikan. Kurang lebih per titik 10 kapal diberikan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut. Kemudian ada sarana rantai dingin, ada gudang beku, ada pabrik es, ada kendaraan berpendingin, dan cool box. Ini tentu harapannya bahwa semua kegiatan di sana kualitas ikannya menjadi baik. Kalau dulu orang nangkap ikan dia pakai es yang dibuat di kulkas, ya, kemudian ikannya hanya ditaruh di ember,
Nanti dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini tentu sudah berubah menjadi lebih modern, tidak konvensional lagi. Di sisi lain, dengan pembangunan ini juga menyerap tenaga kerja. Dari 100 lokasi ini yang sedang berjalan, itu diperkirakan akan menyerap tenaga kerja permanen 7.000 orang dan tenaga kerja non-permanen 20.000 orang. Ini merupakan juga pertumbuhan ekonomi yang bagus di setiap titik yang ada. Jadi